Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal. Dosa pun ada yang namanya dosa jariah. Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya. Sebab sekalipun ia sudah meninggal, dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya. Seperti yang kita tahu, setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman Allah berikut, "Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz." Quran Surat Yasin ayat 12. Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir. Itulah amal jariah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Inilah dosa jariah. Jenis dosa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini. Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah. 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat. Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya, tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan, sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan, sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini. 2. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat. Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat. Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun. Sahabat yang beriman, itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu kemudian tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dari luapan dari isi hati yang tak tertahankan. Sehingga dengan begitu apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam.
Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu atau menangis walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW bersabda, "Dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut kepada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka, berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika orang disibukkan dengan persoalan sendiri-sendiri termasuk para nabi, ketika mereka diminta pertolongan mereka menyatakan nafsi-nafsi, kecuali nabi teristimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan, "Ummati, ummati." Bagaimana halnya dengan umatku? Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka, keluarlah gejolak api neraka jahanam, bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, Jibril berteriak, "Awas sambaran api menuju umat Muhammad," seraya membawa semangkuk air. Maka dengan secepat kilat Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, "Cepat Muhammad." Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya,
Beliau bertanya, "Wahai Jibril, air apakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran, atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah." Sahabat yang beriman, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah